Kalau kita lihat kalau ngomong dampak positif itu kan banyak ya. Misalnya contoh Indonesia ini selama ini kan ibu kotanya di Jakarta. Jakarta itu kan Batavia, Batavia warisan kolonial kan gitu. Masa sih sudah merdeka 80 tahun nggak bisa buat ibu kota sendiri, kira-kira gitu. Artinya kalau punya ibu kota sendiri kan kebanggaan juga kan gitu, itu satu. Yang kedua misalnya kalau itu berhasil seperti narasinya menjadi kota yang punya ekosistem baru gitu ya, tumbuh, menarik investor, juga menjadi kota politik, kota pemerintahan, dan dengan konsep yang baru, saya kira itu juga capaian yang luar biasa gitu loh. Nah, cuma kan ini kan gini ya, Cindy, dalam politik itu kan narasi itu kadang tidak seindah kenyataan, itu yang sering terjadi gitu loh. Kira-kira kan kalau kita lihat visi misi ya di program prioritas sampai ke perpres itu semua, itu luar biasa ya semangat yang ada dalam narasinya maupun rencana-rencana dalam matriknya itu. Tetapi gitu ya, seringkali kan banyak pengalaman banyak negara, bahkan kalau kita simak agenda-agenda membangun ibu kota itu pertama bisa jadi waktunya bisa molor. Kayak Vietnam misalnya itu kan molor ya, Canberra juga sama gitu. Jadi kalau ditarget 2. Media asing sebut Indonesia sedang membangunkan Atlantis dari IKN. Kota masa depan yang datang terlalu cepat. Sorotan dunia kembali tertuju di Indonesia. Kali ini bukan soal sumber daya alam atau kekuatan demografi, melainkan sebuah proyek ambisius yang dinilai melampaui zamannya. Sejumlah media asing menyebut Indonesia tengah membangunkan kota Atlantis dari hutan Kalimantan melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebuah kota dengan teknologi dan konsep pembangunan yang dianggap tak lazim untuk era saat ini. Istilah Atlantis bukan sekedar kiasan. Media internasional menggunakan metafora tersebut untuk menggambarkan sebuah kota futuristik yang selama ini hanya hidup dalam legenda dan imajinasi, namun kini perlahan muncul nyata di hadapan mata. Infrastruktur cerdas, desain bangunan berlapis teknologi tinggi, serta integrasi alam dan digital yang ekstrim membuat IKN dianggap sebagai kota yang datang terlalu cepat dari masa depan. Menurut berbagai laporan media asing, baik teknologi yang diterapkan di IKN sejatinya baru diprediksi akan menjadi standar global beberapa tahun ke depan. Namun Indonesia justru sudah merealisasikannya lebih awal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahayati. Kami tim Padepokan Cahayati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh-sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Ya, kali ini kami tim Padepokan Cahayati akan mencoba menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang ibu kota yang berada di Kalimantan atau IKN. Nanti kenapa kok yang dulu dibilang sudah dalam proses pembangunan, sudah jadi, dan ini katanya pembangunannya mangkrak seperti itu, tapi kenapa kok akhir-akhir ini banyak didatangi oleh orang luar negeri atau turis asing yang banyak berdatangan di IKN. Dan dari turis itu ada yang bilang seperti negara Atlantis. Ya, nanti akan kita coba tarik sosok gaib yang bisa menjelaskan ada sesuatu apakah di IKN. Ya, semoga nanti bisa diizinkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah dalam proses mediumisasi ini nanti,
Kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Dul? Alhamdulillah sehat, Mas Beni. Ada pesan-pesan apa, Mas Dul? Ya, untuk seluruh sedulur-sedulur channel Padepokan Cahyati dimanapun panjenengan berada, saya aturkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena panjenengan selalu setia menyimak konten-konten kami. Jangan lupa selalu subscribe, share, like, dan komen video-video kami agar channel kami semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah, Mas Dul? Yes, ampun. Sudah, pemirsa, kita mulai proses medunisasinya. Kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup, pendompleng, jin setan siluman iblis fasik yang akan mengganggu dalam proses medunisasi ini nanti. Ya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, di tasbih asma khusus dengan jin sang yang tahyan hewan. Bersihkan semua energi negatif yang di dalam tubuh Mas Dul. Penyusup, pendompleng yang akan mengganggu dalam proses meditasi. Semuanya terikat, terantai, dan langsung hancur. Sallallahu alaihi di benteng itu, Mas Dul. Benteng yang di Padepokan Cahyati di dalam jarak radius 20 meter, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menembus kacamata iblis, jin setan siluman fasik. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih asma khusus dengan izin sang yang nur cahaya nirwana. Dihadirkan sesosok goib yang bisa menjelaskan tentang IKN. Sosok goib yang bisa menjelaskan ketariketan saya dan langsung hadir masuk dalam tubuh mediator Allah. Masuk. Sallallahu alaihi sinkron dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator. Bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa Indonesia dengan Assalamualaikum. Siapa ini? Kamu siapa kamu? Kenapa ketawa-ketawa? Mau acara apa? Mau acara apa? Tidak ada acara apa-apa. Kenapa? Kamu siapa? Dari golongan apa? Iblis. Iblis. Mbak Iblis. Kamu tanduk berapa, Mbak Iblis? 30. 30 apa? 30 apa, Mbak Iblis? 20.000. 20.000. Ya, lebih sedikit. Nah, kamu tadi dari mana, Mbak Iblis? Kok terus bisa masuk ke dalam tubuh mediator? Ya, di tempat ini tadi. Tempat ini? Menunggu kalian. Menunggu apa? Mau apa? Acara apa ini? Saya tidak tahu namanya apa ini namanya. Acara medunisasi. Kamu udah lama berada di sini? 1 jam. 1 jam. Ya. Nah, sebelumnya kamu dari mana? Dari atas. Nah, tadi pas waktu saya membentengi, kamu berada di mana? Ya, sudah di sini. Oh, kamu sudah masuk ke dalam tubuhnya, Mas. Astagfirullah. Ketahuan. Prajurit, pasukanmu banyak. Pasukan apa? Saya nggak punya pasukan. Cahaya. Saya nggak punya pasukan. Jangan. Itu yang ada di tasbih itu. Oh, ini ya ada di tasbih ini. Ada berapa ini? Triliunan. Kamu mau memakainya, Mbak Iblis? Nggak usah. Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau saya keluar saja.
Ya jinnya langsung dikembalikan di tempatnya ya malaikat Allah. Kembali semuanya, iblis-iblisnya langsung kembali ke tempatnya Allah. Lempar ke api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Pusing mas. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, dengan izin sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang IKN yang sekarang yang menjadi pusat perhatian bangsa atau orang luar negeri. Sosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya hadir masuk dalam tubuh mediator Allah. Shallallahu sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau boleh tahu panjenengan dari golongan apa dan wujudnya apa panjenengan? Golongan roh. Oh, panjenengan dari golongan roh. Ya. Perkenalkan saya. Biasa yang disebut Datuk Panglima Burung. Kamu Datuk Panglima Burung. Bentar, kamu tadi dari mana? Terus kok bisa masuk ke dalam tubuh mediator, itu prosesnya gimana? Saya tadi sedang ada rapat besar di calon ibu kota negara ini yang baru. Rapat di Kalimantan sana. Rapat besar apa itu? Ada sidang khusus. Siapa yang rapat? Saya. Dengan siapa? Para leluhur Nusantara ini. Tadi ada panggilan dari golongan cahaya untuk hadir di Padepokan ini. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau sudah mengganggu panjenengan. Tidak apa-apa. Ya, Datuk, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh ya Datuk ya, silahkan Datuk mengucapkan 2 kalimat syahadat Datuk, karena panjenengan tadi sudah membalas dari salam saya. Monggo panjenengan ucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Datuk, sebelumnya saya minta maafnya Datuk, bukan saya tidak mempercayai panjenengan, karena itu sudah menjadi proteksi, karena bangsa gaib itu banyak tipuan. Ya, benar sekali. Ini Datuk, sebelum kita bincang-bincang, panjenengan ingin saya hadirkan hidangan atau minuman. Sukaan panjenengan apa Datuk? Air putih saja. Panjenengan merokok tidak Datuk? Tidak. Tidak. Saya tidak merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau monggo silakan Datuk. Terima kasih ya, atas jamuannya. Ya, cuma air putih Datuk, panjenengan tidak minta sesuatu apa itu? Ini sudah luar biasa. Saya minum ya. Ya, silakan Datuk. Saya izin merokok boleh Datuk? Silakan, silakan. Ya.
Mohon maaf, ada keperluan apa? Iya, Saya dipanggil di sini. ya Datuk, sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengganggu panjenengan. Ini Datuk, saya melihat kabar dari berita. Ya, ini tadi saya melihat berita itu di IKN di Kalimantan itu. Dulu kan pernah ada kabar bahwa IKN itu mangkrak seperti itu. Dan kenapa kok akhir-akhir ini ada muncul berita lagi IKN banyak dikunjungi warga Wisatawan asing. Wisatawan asing seperti itu, dan bilang kalau ini seperti gambaran kota Atlantis. Ada yang bilang seperti itu. Maksudnya bagaimana, Datuk? Ya, alhamdulillah. Kemarin memang tempat ibu kota negara yang baru itu yang akan menjadi ibu kota negara ini sempat dibilang mangkrak. Ya, saya mengetahui itu sebenarnya hanyalah ulah orang-orang yang tidak suka dengan rencana presiden kemarin tentang perpindahan ibu kota ini. Sebenarnya pembangunan itu tidak pernah berhenti. Terus ada pembangunan, cuma tidak nampak dari luar. Secara sisi gaib juga ada pembangunan, secara manusianya juga ada pembangunan. Di dalam ruangan-ruangan memasang instalasi-instalasi, teknologi-teknologi yang dipasang untuk kepentingan yang akan datang, untuk perhubungan, kelistrikan, dan sumber-sumber daya energi yang lain dipasang di dalam ruangan. Jadi terlihat kesannya pembangunan berhenti, padahal itu proses agar pembangunan itu benar-benar sudah terrealisasi. Sebentar. Ya, dibersihkan Datuk, itu energi-energi negatifnya dibersihkan dulu biar tidak mengganggu. Udah Datuk, ini energi-energi negatif di Padepokan Jayati dibersihkan semuanya ini. Yang berada di dalam, mohon maaf, dibersihkan semuanya. Sudah ada yang bertugas, teman-teman saya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Datuk, sebelumnya saya ingin bertanya sesuatu ke Datuk. Ya silahkan. Ini Datuk itu Panglima Burung tadi bilang seperti itu. Julukan saya dahulu Panglima Burung. Julukan panjangan dahulu Panglima Burung. Itu prosesnya bagaimana, Datuk? Saya dulu ya juga manusia biasa seperti panjenengan. Tetapi saya dulu itu orang yang serakah. Suka mencari keilmuan, bersekutu dengan iblis. Karena keilmuan saya itu sangat tinggi, melampaui manusia biasa. Maka saya diagung-agungkan menjadi leluhur orang-orang teras itu. Hingga suatu hari setelah saya meninggal, saya menjadi siluman. Saya ditawan daripada kodam keilmuan saya, diperbudak iblis, disuruh menjadi siluman burung. Setelah saya meninggal, saya tidak ke alam barzah, tetapi menjadi siluman burung, yaitu untuk menemui orang-orang yang berritual di tengah hutan Kalimantan sana. Orang-orang khususnya mencari keilmuan. Saya disuruh iblis untuk menemui mereka, memberikan keilmuan kepada mereka. Tapi suatu hari, beberapa tahun yang lalu, ada seorang wali Allah yang menemui saya, menundukkan saya
Kemudian saya menjadi murid beliau. Hmm. Setelah saya menjadi muridnya, saya berubah menjadi ruh manusia yang sempurna lagi. Dan alhamdulillah, saya mendapatkan tugas di IKN sana. Itu Sang Hyang Nurjahani Nirwana yang menjadi junjungan saya saat ini. Memberikan saya tugas di IKN sana, mengawasi proses pembangunan di sana. Karena dalam pembangunan itu banyak goib-goib fasik iblis yang menyerang, membisik-bisiki orang-orang yang andil dalam proses pembangunan itu, agar pembangunan menjadi gagal. Tetapi alhamdulillah, atas izin Allah, ibu kota negara yang baru, wajahnya sudah mulai terlihat. Ya, Makanya alhamdulillah. ada cahaya dari ibu kota itu yang berpendar ke seluruh penjuru dunia setelah beliau, Sang Hyang Nurjahani Nirwana, melakukan zikir safari di situ. Makanya banyak tampak dalam nyatanya banyak para turis-turis wisatawan asing yang datang ke tempat itu. Mereka terkagum-kagum. Mereka belum pernah melihat ada bangunan secanggih ini, semegah ini, sealami ini konsepnya. Perpaduan antara sistem modern dan alam bisa bersatu. Ini teknologi dan alam itu bisa bersatu. Ada bahkan yang menyebut seperti zaman dahulu teknologi Atlantis. Karena dulu zaman teknologi Atlantis itu punya sistem tata kelola yang luar biasa. Tidak ada limbah, pembuangan sampah-sampah. Semuanya didaur ulang, dimanfaatkan dengan sangat bagus sekali dan efisien. Sumber energi juga bisa didapat langsung dari matahari tanpa menggunakan komponen-komponen elektronik yang rumit dan merusak pandangan. Itu dari tugas panjenengan tadi kan, mohon maaf, panjenengan baru sidang atau rapat seperti itu ya? Ya, dari leluhur-leluhur seperti itu. karena sebentar lagi gong akan segera ditabur. IKN yang baru akan diresmikan secara nyata dan akan menjadi pandangan manusia yang negara ataupun negara-negara yang ada di seluruh penjuru dunia ini, dan berkiblat di situ mencontoh pembangunan yang modern, tetapi juga tidak meninggalkan kesan-kesan yang natural. Itu emang kemarin kan sepertinya sudah diresmikan dari IKN itu. Belum Diresmikan. Itu Karena memang belum berdiri ataupun belum digunakan, kan belum ada perpindahan di situ. Ibu kota masih ada di Jakarta. Terus dari konsep-konsep proses pembangunan di IKN itu kan ada yang bilang seperti kota Atlantis. Apa dulu kota Atlantis seperti itu? Ya, benar sekali. Para leluhur kerajaan Atlantis, alhamdulillah ada yang andil di situ, membisik-bisiki, memberi pengarahan kepada insinyur-insinyur di situ, kontraktor-kontraktor di situ, para ilmuwan-ilmuwan di situ. Ada yang diarahkan oleh leluhur-leluhur bangsa Atlantis. Alhamdulillah, kota itu menjadi kota
Atlantis yang dulu pernah ada. Konsepnya seperti itu. Dan alhamdulillah terrealisasi. Belum pernah ada di negara-negara lain. Alam yang berkolaborasi dengan teknologi modern menjadi satu dalam penataan kota. Baru ada di Indonesia ini, di IKN. Tidak ada polusi di situ. Semua isya alamiah, modern tetapi alamiah. Karena banyak pepohonan-pepohonan rindang di situ. Air sungai yang mengalir kecil di situ ada. Peresapan-peresapan pembuangan sampah yang langsung ditaur ulang. Ada semuanya di situ. Ventilasi yang otomatis. Udara keluar masuk. Dengan otomatis, dengan teknologi yang canggih. Sudah ada di situ. Nah itu proses dari leluhur-leluhur Nusantara zaman dulu itu, tadi panjenengan bilang dari leluhur Atlantis membisik-bisiki para insinyur, para ilmuwan, para kontraktor yang ada di situ untuk membangun konsep seperti itu. Maksudnya membisikinya bagaimana kan Bang, dari goib seperti itu kan? Secara rohaninya ada yang masuk ke dalam tubuh manusia itu, memberi pengarahan, memberikan ide-ide, gagasan di dalam pikiran orang-orang, para ilmuwan di situ, untuk membuat konsep seperti itu. Baik bangunannya ataupun instalasi di dalamnya, maupun teknologi, penataan kota, sumber-sumber energi, semuanya kebanyakan dari leluhur bangsa Atlantis yang mengarahkan. Kota yang ramah lingkungan, kota yang sejuk, tidak ada kebisingan. Ada juga yang bercerita itu seperti surga. Memang di negara-negara luar sana yang sudah terkenal canggih, modern seperti itu, apa enggak lebih dahsyat yang di negara luar sana, dari kecanggihan, dari letak bangunan, atau dari proses-proses apa itu kecanggihannya seperti itu? Kalau teknologi masih jauh, canggih di IKN yang sekarang ini. Cuma memang belum dibuka secara resmi, belum digunakan. Masih dirahasiakan, disembunyikan. Tapi ini sudah sedikit-sedikit mulai diketahui. Makanya banyak turis-turis yang berbondong ke situ, belajar di situ, terkagum-kagum. Ada juga ilmuwan dari Prancis itu yang ke situ. Bengong juga. Kenapa bisa menemukan ide seperti ini? Ya, saya sulit menjelaskan. Secara manusia sulit. Satu saat nanti setelah dibuka semuanya juga tahu. Seperti yang ada di Dubai misalnya. Bangunan-bangunan megah. Secara bangunan ya bagus, luar biasa menjulang tinggi. Tetapi secara efisiensi bangunan mereka itu tidak bisa bersahabat dengan alam. Seperti yang ada di IKN ini. Bangunannya itu bisa bersahabat dengan alam. Sistem tata kota yang efisien, ramah lingkungan. Tidak meninggalkan kesan alami. Perpaduan yang sangat luar biasa. Seperti kota di dalam hutan. Tetapi enak dipandang. Megah, modern, dan ramah lingkungan. Itulah kota impian. Negara-negara seluruh penjuru dunia belum ada yang seperti itu. Adanya cuma teknologi yang tinggi dari bangunan megah. Tetapi kesan alami tidak ada. Belum bisa yang bersanding dengan alam. Ini tadi panjenengan bilang ada pro kontra dalam proses pembangunan IKN itu. Ya sebelumnya memang ada.
Ya. para orang-orang yang tidak suka dengan rencana presiden yang kemarin. Nah, kenapa itu? Kenapa kok ada pro kontra dari proses pembangunan IKN itu? Karena ada golongan tanduk yang membisik-bisiki orang-orang tersebut. Karena golongan tanduk tahu jika ibu kota negara berpindah ke pulau Kalimantan, maka dunia di tangan negara ini. Karena di situ ada titik pusat jantung dunia yang ada di pulau itu. Jika sudah berdiri di situ satu kota saja yang maju, maka dunia tidak bisa menandinginya. Dunia-dunia lain, negara-negara lain tidak bisa menandinginya. Maka dunia ada di genggaman tangan Nusantara. Terus tuh selain ya di Saya minum Datuk. Ini Datuk, selain tadi tugas panjenengan untuk mengarahkan dan membisik-bisiki dari para ilmuwan, para insinyur yang membuat itu, panjenengan bertugas apa lagi, Datuk? Kalau saya cuma mengawasi, Panjenengan cuma mengawasi. yang memberikan ide-ide, gagasan, mengarahkan itu para leluhur-leluhur yang cerdas zaman dulu, yaitu para leluhur ruh-ruh dari kerajaan bangsa Atlantis yang dulu, yang sekarang bertugas di IKN. Ini kenapa? Kalau saya cuma mengawasi saja dari proyek pembangunan itu. Ya. Jika ada orang-orang jahat yang mau berbuat keonaran di situ, ataupun yang mau mencurangi di situ, saya bersama pasukan saya dan teman-teman bersiap mengeksekusi langsung di tempat. Ya udah, Datuk, saya terima kasih sekali karena panjenengan sudah hadir masuk dalam tubuh mediator dan sudah menjelaskan tentang IKN yang berada di Kalimantan, dan kami mohon maaf karena sudah mengganggu panjenengan. Ini Datuk, panjenengan ada pesan-pesan apa, Datuk? Saya juga sama-sama mohon maaf juga jika ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Pesan-pesan untuk siapa? Ini kan akan kita tayangkan di YouTube, Datuk, dan untuk Mau pemirsa. disiarkan? Iya, seperti itu. Berbanggalah dengan apa yang ada di dalam negeri ini. Jangan terlalu membanggakan negara-negara lain hingga kamu menutup mata untuk melihat apa yang akan terjadi di negeri ini. Syukurilah, negara ini negara yang damai. Sebentar lagi akan menjadi pelopor negara yang maju, menjadi pandangan di seluruh dunia ini, menjadi mercusuar dunia. Syukurilah, berbanggalah kalian. Jangan menjelek-menjelekan negara kalian sendiri. Mungkin saat ini kita masih dihina, direndahkan, tapi sebentar lagi kita akan di depan. Percayalah dan syukurilah. Sudah, itu saja, Gus. Dari para pejabat, dari para pimpinan seperti itu, kan sekarang baru ada kegoyahan di dalam negeri kita, Datuk. Seperti para pemimpin-pemimpin seperti itu pada, ya seperti apa ya, di dalam negeri kita ada gejolak-gejolak seperti itu. Bagaimana, Datuk? Itu adalah suatu proses seleksi juga ada, proses penataan juga ada. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Itu adalah proses lah. Nanti juga kita bisa melihat sendiri
sesuatu yang buruk nanti akan segera ditenggelamkan. Para koruptor dan manusia-manusia yang curang, yang tidak amanah, sebentar lagi akan benar-benar lenyap dari bumi Nusantara ini. Yang tinggal adalah para sosok manusia-manusia yang alim, manusia-manusia yang amanah, yang hatinya bersih, yang akan memanggul amanah untuk kemajuan negara ini. Ya sudah Datuk, saya berterima kasih sekali. Monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Kami sekali lagi kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Datuk ya. Ya sama-sama, saya juga mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Dan hanya sedikit saja informasi yang bisa Paduka sampaikan di sini. Ya, Saya mohon pamit. ya silakan. Semangat perjuangan, Ya, menyongsong peradaban yang akan lahir di bumi Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tempat sallallahu Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Jayati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.